hari ini kita bisa beraktivitas. Malam hari ini kita bisa mengerjakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan sholawul ilmi, yaitu salah satu yang disebutkan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ba'da maghrib ini perbanyak doa kita kepada Allah. Ya. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara jarak waktu sholat ke sholat berikutnya yang paling dekat itu sholat maghrib. Ya. Maka yang tadirus sholat ba'da sholat, orang yang menunggu sholat maghrib kita tunggu, yang tadirus sholat dan kemudian kita tunggu sholat berikutnya sholat isya. Di tengah-tengahnya itu, di antara setelah sholat maghrib menuju isya, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ngumpul di musola ini. Ngumpul tapi dalam keadaan tidak berhadas, dalam keadaan berwudu. Insya Allah selama kita berada di musola ini, kita bersama ngaji, berzikir, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para orang-orang soleh. Kelak di yaumil kiamah nanti kita sebagai umatnya, kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menantikan, mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang termasuk kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka pengajian kita ini dengan baca umur kita dan sekaligus doa kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kendala kita dalam kehidupan kita ini senantiasa diberikan kemudahan, jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan menjadi rezeki yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب لنا آمين. Kita doakan pengajian kita Rasulullah Ibad, semoga beliau dalam hidupnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmu yang manfaat, bisa pelajari dari apa yang beliau karang pada saat ini. Wa ila ruhil qudus al-habib lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbi lana wal dayamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
الخونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar ngaji tentang dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Ya, ketika kita belajar kitab ini berarti kita sedang menasehati diri kita. Ya, ini memberikan motivasi buat kita. Di dalamnya ada akhlak, ada tasawuf, dan juga ada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyara, dan maqalah atau nasihat yang ke-13. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk sahabat yang banyak ya memberikan, yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat ini yang sering bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Ibnu Mas'ud. Ada dalam biografi beliau itu dari segi fisik banyak yang mengatakan pendek, kurus. Ya. Bahkan disebutkan kakinya itu ada, di lututnya itu ada penyakit. Kadang-kadang jalannya suka gigit keluar ya. Itu kondisi beliau. Tapi di antara sahabat Nabi, beliau ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kita Muhammad SAW. Apa kata Ibnu Mas'ud yang beliau dengar dari Nabi kita Muhammad SAW? Arba'atun min zulumatil qalbi batnu sab'ana min ghairi mubalatin. Kata beliau, ada 4 perkara min zulmatil qalbi yang menyebabkan gelapnya hati. Ya, hati itu ternyata tidak gelap. Bukan hanya kehidupan kita sehari-hari, kalau tidak ada cahaya, tidak ada lampu, gelap, tapi hati juga bisa gelap. Berarti hati juga bisa gelap. Ya. Kalau hati sudah gelap, berarti sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat kehidupannya itu apa sih yang beliau sampaikan? Ada 4 penyebab yang menjadikan hati itu jadi gelap. Yang pertama, batnu sab'ana min ghairi mubalat. Yang pertama adalah apa itu? Perut yang kekenyangan. Berarti banyak makan. Ya. Perut yang kenyang, perut yang penuh. Wa min ghairi mubalat, dari tidak peduli
dengan hal yang lain, berarti dia serakah. Ya. Kalau lagi makan itu enggak kira-kira apa aja. Nah, sekarang itu saya kalau makan dikit-dikit. Ada yang pernah gini, makan di warteg, saya mau makan nggak banyak, separuh bahasa kita, bu, separuh nasinya. Ya. Kata yang satu, makan dikit. Kalau kebanyakan nasi satu itu bahasa warteg, ini sakit kan? Kenyangan. Nanti bawaannya kalau perut kenyang begitu, bawaannya ngantuk. Ya, ngantuk Pak. Kalau udah ngantuk, males ngapa-ngapain. Males. Ya. Harus duduk di bawah tidur. Tuh. Yang menyebabkan salah satunya gelapnya hati adalah kenyang yang tidak diperkirakan. Kalau sekedar kenyang mah nggak masalah, katakan makan cukup kenyang ya sudah. Tapi ini lebih dari kenyang, penuh, dalam juga sakit. Ya. Maka dari itu dalam Al-Quran disebutkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, berarti manusia kita ya, cucu anak Adam. Pakailah pakaianmu yang indah setiap hari ketika engkau memasuki masjid. Ya, pakailah pakaianmu setiap hari ketika memasuki masjid, musola. Di rumah kita banyak baju koko, banyak apa? Banyak. Setiap lebaran beli, udah ketemu lebaran udah puluhan tahun, berarti banyak. Kain sarung bagus-bagus, gamis bagus-bagus. Kalau lagi ada yang bagi, ya gamis bahkan jarang-jarang beli, kecuali ada saudara, ada teman yang habis berangkat haji atau umroh tuh. Pakailah pakaianmu yang bagus-bagus inda kulli masjid, ketika masuk masjid, masuk musola. Terkadang orang sekarang ini beda-beda. Giliran ke masjid pakai baju, pakai kaos, ya. Giliran dia mau kondangan, cakep banget kondangan mah. Baju batik teranyar di lemari keluar, ya wangi dah, pokoknya disemprot sampai 2 botol kayak itu, wangi banget. Ya. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Sesuatu apapun kalau berlebihan, kebanyakan pasti akan menemui akibatnya. Jaksa yang sekarang kita lihat di TV sedang ramainya, karena itu sudah kebanyakan. Ya, emasnya berkeping-keping. Kita boro-boro punya emas kayak gitu ya, batangan kayak gitu. Ada juga asahan, batu asahan di rumah batangan ya, golok ya. Itu wala tusrifu, janganlah berlebihan. Itu aja kuncinya ya. Kalau berlebihan apapun itu tidak bagus. Makan gampangnya berlebihan, sama perut sakit, nggak bisa keluar, tetap di sini. Ya. Akhirnya dia sendiri yang menanggung. Begitu juga dalam hal yang lainnya. Masalah ekonomi dia udah cukup,
cukup, kaya, punya ini, punya itu, ya. Tanahnya di mana-mana, mobilnya mengkilat, ya. Rumahnya bertingkat-tingkat, istrinya 4, ya. Masih kurang, akhirnya menemui waktunya. Ya seperti itulah kita lihat ya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batnu syab'ana min ghairi mubalat, yaitu perut yang kekenyangan dengan tidak peduli kepada yang lain. Kalau lagi berarti kalau lagi pas kondangan itu makannya harus piring lentung Pak. Ada kan kita lihat ya. Tapi sekarang kalau kondangan itu piringnya enggak cembung ini Pak. Piringnya rata. Ya orang kalau nyendoknya banyak malu. Ya Allah. Kalau makan berdua, ya kalau makan bareng-bareng temennya main comot-comot lah ya. Bi angka nashabahu zaidan, ya. Dengan umpama keadaan kenyang itu zaidan yang melebihin kapasitas perut. Ya. Ansulusil masorina alladhi huwa syar'iyyu, daripada sepertiga panjangnya usus, yang mana usus itu adalah kenyang yang tidak dianjurkan oleh agama. Jadi kekenyangan perut kita, usus kita itu kepenuhan Kak, kembung banyak itu ususnya ya. Sepertiga nasi, sepertiga air, sepertiga buah kalau ada buahnya ya. Paling tidak kita bisa menakar perut kita. Memang kalau makan lagi enak banget ya. Katakan Bapak makan dengan kesukaan Bapak, luar biasa. Apalagi ditambah sedang lapar-laparnya. Nambah nyendok lagi itu. Ya, sambalnya pedas, ya, palabannya banyak, wah, tenang lagi. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa sahbatuz zalimin, yang menyebabkan hati kita gelap, jauh dari cahaya Allah, dari hidayah Allah, yaitu memiliki teman yang zalim, teman yang jahat. Kita kan sering dengar tuh, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita pun akan menjadi wangi. Ya. Coba kalau kita berteman sama penjahat, padahal kita tidak melakukan sesuatu apapun, karena teman kita orang jahat, kita dianggap jahat. Maka dari itu, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Seseorang itu tergantung kepada temannya. Saya kasih contoh. Bapak punya teman orang yang jarang sholat, umpamanya ini ya. Terus Bapak jalan-jalan pakai mobil sama dia. Ya. Padahal itu udah masuk waktu sholat. Karena temennya itu jauh dari ibadah, dia tahu itu masuk waktu sholat. Kata temennya yang masih bagus, masih baik, udah waktu sholat kita mampir, entar aja di sono. Ya, entar aja di sono kita sampai. Pas di sono ternyata tolnya macet Pak. Tol di jalan utama itu, tol utama macet amat.
selesailah itu waktu. Karena perjalanannya itu jauh, ya bisa di jamaah kosor, ya sudah nanti di jamaah kosor, ya, dengan katakan asar di akhir, yang terakhir. Ternyata dia juga tidak berhenti, sampailah itu sampai bisa, sampai. Ya. Karena itu al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung pada temannya. Lama-lama biasa seperti itu pun akan menular kepada kita. Ya. Maka memiliki teman yang soleh, teman yang baik, itu akan membuat diri kita baik. Man dzakarakum billahi ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum mantiquhu wa dzakarakum bil akhirati amalahu. Teman yang paling baik itu adalah teman yang dengan kita melihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat teman kita itu selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akhirat. Wah, ada simbah pasti aja. Wah, pasti ngaji, pasti ke mushola, pasti ke masjid. Ya, itu. Jadi ketika kita melihat teman kita itu ingatnya selalu kebaikan. Coba kalau kita punya teman yang buruk, mau kemana? Pasti mau nyolong ya. Ya, teman yang gak baik gitu kan. Karena kita udah tahu sifatnya. Tapi teman yang baik adalah ketika kita melihatnya itu mengajak diri kita untuk kebaikan, taat kepada Allah. Nah, kita bisa lihatlah ya. Kita di tempat kerjaan juga demikian. Ketika kita memiliki teman yang baik, itu akan selalu membuat diri kita selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zadakum fi ilmakum mantiqun. Ucapannya itu menambahkan ilmu bagi kita. Kalau ngomong itu ada ilmu, ada hikmah, ada manfaatnya. Enggak cuma tawa-tawa, ya, bahak-bahak, tapi ada ilmu yang kita dapatkan darinya. Wa dzakarakum bil akhirati wa amalahu, dan perbuatannya mengingatkan kita pada akhirat. Ya. Perbuatannya selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Itu adalah teman yang soleh. Wa khulatuhus sholihin, memiliki teman yang soleh. Ya, kita bisa gambarin kalau kita punya teman yang berperangai buruk, yang selalu jauh dari Allah, lama-lama kita pun akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman yang baik itu yang kita cari di dunia ini, yang kita menjadi temannya, insya Allah teman itu dapat menolong kita di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti itu jika ada di antara kita masuk surga juga, itu ada diberikan syafaat oleh Allah untuk mencari temannya. Ya, mudah-mudahan Bapak sekalian nanti masuk surga, ya, kita semua masuk surga dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayil mutajawizina 'anil haqqil ilal batil. Yakni orang yang melampaui batas dari hak yang hak kepada yang batil. Ya, dia melampaui batas maksudnya adalah tidak mengerjakan kebenaran, bahkan sampai dia mengerjakan kebatilan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hati kita itu gelap, wa nisyanud dunubil madiyah,
dan melupakan dosa-dosa yang telah lalu bi antaf'ala anha min ghairi nadmin, yaitu dengan umpama mengerjakan engkau dari dosa-dosa itu dengan tidak rasa menyesal. Melupakan dosa. Kalau kita dianjurkan adalah mengingat dosa yang telah lalu agar kita itu menjadi orang yang segera bertobat. Ya. Dosa-dosa yang lalu itu menjadikan diri kita lebih baik lagi, lebih hebat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lihat para nabi terdahulu tidak lepas juga dari kesalahan bahkan dosa. Ya. Nabi Adam alaihissalam dosanya itu cuma makan buah khuldi, ya. Di bahasa kita mah dipindahin, dilempar ke bumi, ya. Tapi dengan beliau Nabi Adam alaihissalam dilempar di bumi, ada kita lah, ada hikmah di bumi ini. Itu kesalahan beliau sedikit, hanya jangan engkau dekati buah khuldi. Tapi tidak hanya dekati, dimakan anak istri. Sedikit dosanya itu telah dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, selalu ingin masuk surga. Ya. Maka dari itu setiap hari dianjurkan oleh kita Muhammad SAW memperbanyak istighfar. Nabi Muhammad mencontohkan setelah habis sholat baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Padahal kita habis mengerjakan ibadah sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita masih baca istighfar? Karena sholat kita itu sholatnya masih raganya doang. Allah raganya, hatinya, pikirannya, ya masih jauh banyak. Apalagi kalau imamnya bacanya panjang, Masya Allah ya, itu nyampe itu, apalagi lagi banyak masalah. Tapi itu lebih baik ketika ada masalah, mikir masalah dalam sholat lebih baik daripada punya masalah tidak sholat. Orang yang membawa masalah yang banyak kemudian tidak sholat, sholatnya itu masih mikirin masalah, bahkan lupa rakaat, itu masih lebih baik daripada orang yang punya masalah tidak sholat. Wasalli wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan mengerjakan sholat. Itu perintahnya. Tidak, dalam ayat itu tidak ditanyain sholatnya khusyuk, tidak. Yang penting kita minta kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan ibadah sholat itu. Ya, nanti juga akan lama-lama kita akan bisa sampai sholat kita yang khusyuk. Ya. Karena kita masih kecanduan dengan dunia. Ya, jadi kita masih selalu berpikir tentang dunia terus. Ya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istanibu kabaira ma tunhauna anhu tukaffir ankum sayiatikum wa la tadkhilannakum madkhalan karima. Jika kita menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kemarin kita itu bahas hadis yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Artinya kita tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan
yaitu dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kejahatan, maksiat, keburukan, kita jauhi. Paling tidak kita tidak mengikutinya. Karena ketika kita berada di satu tempat, ya, di satu tempat kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak bisa ada kekuatan, kita hanya bisa terdiam. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran yang di dalamnya itu adalah jelas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyughayyir biyadihi, maka hilangkan, bubarkan, jauhkan dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kita orang biasa, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuasaan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau engkau melihat kemungkaran dengan kekuatan enggak bisa, maka fabilisani, dengan lisan. Bahasa zaman sekarang lah demo, ya, demo ke presiden, demo ke DPR, ya. Karena melihat kezaliman, kemungkaran, kalau kita tidak ada kekuasaan, nggak kuat, maka fabilisani, dengan lisan. Sendiri nggak bisa, harus bersama-sama, demo namanya. Agar kezaliman tersebut, kemungkaran tersebut bisa di-stop, menyadarkan orang-orang tersebut. Ya, sekarang banyak yang demo NBG umpamanya. Ternyata di sebelah lain juga ada yang demo pro NBG dan sebagainya. Itu dua sisi, ya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melupakan dosa yang telah lalu itu termasuk menjadikan hati kita gelap. Kita ketika ingat hal tersebut, ingat dosa, kita tinggalkan dosa kita tersebut, jangan mengulangi lagi. Justru dengan dosa yang sudah kita pernah lakukan, ya, itu menjadi motivasi agar kita jauh dari hal tersebut. Kalau kita berbuat salah sama istri, ya, itu istri kita itu ahli dengan ingatannya yang tajam. Walaupun masalah itu udah 10 tahun, itu bisa terungkap kembali pada saat Bapak melaksanakan kesalahan yang berikutnya. Ya. Salahnya itu beda padahal, tapi yang 10 tahun itu bisa kembali bangkit lagi. Ya. Apalagi Bapak macam-macam, ya, punya di tempat lain, ya. Nggak boleh, Mas, ya, nggak boleh punya istri banyak, cukup satu. Satu di mana, Pak? Ya, lebih terus. Tuh, ya, bukannya udah punya kayaknya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang menyebabkan hati kita menjadi gelap itu adalah watul amali. Watulul amali pakai hamzah, ya. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu sampai dia melupakan Allah. Ini cuma kerjaannya kayak tul amal. Seandainya saya punya ini, saya jadi presiden, ada tuh kan, apa yang Anda lakukan seandainya Anda menjadi presiden? Libur setiap hari, Jumat, Sabtu, Minggu, gajian. Itu tulul amal, panjang angan-angan, harapannya melebihi keadaannya saat ini. Itu yang tidak boleh, ya.
Kalau udah panjang angan-angan, itu akan menjauhkan dirinya dari agama Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia menghayal, ya, seandainya dia itu jadi milik saya. Wah, pokoknya. Tapi keadaannya itu sengsara. Keadaannya sengsara. Bahkan hayalan itu membuat dia menjadi malas untuk bekerja. Mana hayal terus? Ya, itu yang menyebabkan dilarangnya tulul amal. Terlalu panjang angan-angannya menyebabkan dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebanyakan hayalan itu bisa menunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti lagi enak, nanti ya, menunda bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah sisi negatif. Tapi terkadang kalau ini mungkin bukan disebut hayalan, tapi dia menggambarkan, tapi mirip-mirip dengan hayalan. Membayangkan, menggambarkan itu ya seperti rencana. Seandainya ini seperti ini akan terjadi ini, ya. Nanti akan mendapatkan yang begitu banyak hasilnya. Itu rencana, tapi mirip-mirip hayalan. Tapi kalau dia renungin, jadi hayalan lagi, ya. Kayak orang mau objekan itu, ada yang jual tanah, kemudian dia caloin lagi, udah menghayal dari orang yang punya tanah 1 juta, nanti ditawarin ke orang yang beli 2 juta atau 1 juta. Tanahnya itu ada 5.000 meter. Dia udah menghayal, ya, nanti gini. Padahal itu belum tentu, ya, tapi hayalannya udah nyampe gitu. Maka orang-orang yang panjang hayalannya itu menyebabkan gelapnya hati. Wa huwa tarakubu ma yustab'aduna husuluhu. Ialah orang-orang yang menunggu perkara-perkara yang dianggap keberhasilannya. Kalau tadi itu ya orang jual tanah itu kalau tadi, wah ini pasti berhasil. Sampai dia udah ngutang-ngutang karena dia menganggap akan berhasil. Wa hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashadda ma takhawfu alaikum khoslatani ittiba'ul hawa wa turul amali fa amma ittiba'ul hawa. Dan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ashadda ma takhawwafu alaikum khoslatani. Sesungguhnya yang teramat sangat aku takutkan dari kamu sekalian adalah khoslatani, ada 2 hal. Ittiba'ul hawa, yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Ya, mengikuti hawa nafsu udah tuh banyak contohnya tuh yang di TV ya. Apalagi Bapak kalau sering nonton Indonesia banyak tuh ya. Itu mengikuti hawa nafsu yang pada akhirnya berujung kepada kemaksiatan. Ya. Fa'ama itba'ul hawa, maka adapun orang yang mengikuti hawa nafsu fa innahu ya'dulu anil haqq, maka sesungguhnya akan menjauhkan diri daripada hal yang hak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kalau udah dirasukin
amma tulul amali fal hubbud bidunya. Dan adapun orang-orang yang panjang angan-angannya itu ialah orang yang mencintai dari dunia. Orang yang panjang angan-angan tadi itu ya belum berhasil dia udah utang, udah ngutang-ngutang belum berhasil. Ya, itu adalah orang yang hubbud dunya, bahkan dia sudah menghitung-hitung. Yang terbaik adalah kita kerjakan, kita beribadah, kita bekerja, kita hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hal yang menyebabkan gelapnya hati atau matinya hati. Wa arba'atun min nuril qalbi. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi gelapnya hati, dan ini 4 hal yang menjadikan hati kita bercahaya. Nuril qalbi batujai min hadrin. Ya. Kalau tadi yang menyebabkan hati kita gelap, hati kita mati, itu adalah banyaknya atau kenyangnya perut. Nah, ini kebalikannya. Batujai min hadrin. Yang pertama adalah yang dapat memberikan cahaya pada hati kita adalah perut yang lapar dari kehati-hatian. Jadi kalau makan itu jangan main makan aja. Ya, kita dapat dari harta yang halal, yang haram, ya, gitu. Dan kita udah paham itu adalah halal. Halal pun jangan terlalu makan nasi, perut kita ini berlebihan, tidak boleh. Ya, kita tahu batasnya. Ya. Kalau perut kita itu dalam keadaan lapar, dalam artian lapar itu tidak terlalu kenyang, maka insya Allah ibadahnya lebih baik. Contoh Nabi. Tapi itu ada kisah di zaman Umar bin Khattab. Ya, ini kisah yang sangat memilukan. Suatu hari Umar bin Khattab itu mengelilingi perkampungan. Karena laporan dari gubernurnya, dari anak buahnya, ya, gubernur bupatinya, bahwa masyarakat tidak ada yang kelaparan. Maka Sayyidina Umar menyamar, memakai tutup kepala, dia berkeliling kampung. Ternyata ada 4 rumah yang anak-anaknya pada nangis. Anak-anaknya pada nangis, ya. Lalu Umar bin Khattab masuk ke rumah tersebut, lalu menanyakan kepada orang yang sedang memasak, kenapa anak engkau nangis seperti orang yang kalap? Dia belum makan dari pagi sampai malam ini. Lalu apa yang engkau masak itu? Aku sedang masak batu. Batu dimasak. Kenapa engkau masak batu? Sengaja aku masak batu ini karena aku tidak ada yang dimasak. Kalau aku bilang kepada anak-anakku, ibu sedang masak, dia sedang nangis, nanti dia anggap sedang masak lauk, masak nasi, dia akan kecapean menangis dan akan tidur. Ini adalah gara-gara Khalifah Umar bin Khattab menjadikan rakyat sangat berbeda. Padahal itu yang datang Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab nangis sedih dengan melihat rakyat itu. Dia balik ke istana, bahasanya dia membawa puluhan kantong gandum untuk diberikan kepada rakyat tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika perut kita itu tidak terlalu kenyang, ini dicontoh Nabi pada saat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perutnya tidak terlalu kenyang, Pak. Katakan habis ngopi, makan cemilan udah cukup.
lalu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perutnya lapar itu dikencengin, amben bahasa kita mah ya, dikencengin, diikat tanah, diikat perutnya biar tidak apa. Besok kalau lapar perutnya ikat coba. Lambung. Ya, kita menjelang puasa ya, jadi banyak penyakitnya ya. Jadi diikat. Ya, kalau asam lambung minum asam urat ya. Biar lambungnya berurat dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sering mendengar ya, obat hati itu ada 5 perkara. Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Qiraatul Quran bitafakkur, membaca Al-Quran dan sekaligus bertafakkur. Baca Al-Quran dapat menghidupkan hati kita, memberikan cahaya pada hati kita. Kemudian wa khala'ul batni, tadi mengosongkan perut. Mengosongkan perut, artinya berpuasa. Wa qiyamul lail, dia mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud lah bahasa kita mah ya. Wa tadarruk inda tahri wa mujalasatus shalihin, ya, dia berdoa pada saat-saat waktu sahur tadi ya, dan dia senantiasa duduk kepada orang-orang soleh, bergaul kepada orang-orang soleh. Obat hati yang selalu dinyanyikan oleh itu udah cakep bener ya, kalau kita laksanain. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Seterusnya dilaksanakan, dinyanyikan di rumah saja ya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahasan kita pada kesempatan malam hari ini yang menyebabkan hati kita gelap, hati kita itu mati bahasanya. Di antaranya adalah perut yang kenyang melebihi kapasitas. Kemudian berteman kepada orang-orang yang zalim, yang suka berbuat maksiat. Yang ketiga adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu ya, dengan tanpa menyesali. Dan yang keempat adalah panjang angan-angannya untuk mendapatkan sesuatu yang selalu jauh dari harapan dia. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan manfaat untuk para pengarang kita asal ikhwan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.